kali ini aku lagi ada di wisata Batik Pati, yaitu di Yuliati Warno Batik. Nah, di Yuliati Warno Batik ini tuh nggak hanya jual batik ya guys. Jadi di sini juga ada wisata edukasi tentang pembuatan batik. Yuk intip keseruannya. Nah guys, sekarang aku udah ada di rumah produksinya nih. Yuk. Nah guys, yuk kita intip proses pembuatan batiknya. Permisi Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau kali ini lagi proses apa ya Bu? Bironi, Oh, bironi itu kayak gimana? nutup sebagian warna. Oh gitu guys, jadi di sini tuh lagi proses bironi, yaitu untuk menutup warna-warna sebagian ya guys. Yuk kita lihat yang lain. Nah guys, untuk kali ini ada proses ngelorot, yaitu untuk membersihkan malam yang ada di kayu. Nah guys, kali ini aku bakal ngecoba batik nih. Jadi aku tadi udah gambar, habis ini mau langsung nyantik. Nah guys, setelah tadi dari rumah produksi, yuk kita lihat store-nya ada apa aja sih. Nah guys, ciri khas dari batik bakaran itu yaitu motif pecahan yang motifnya kayak gini ya. Untuk penjelasannya, kita simak video wawancara berikut ini. Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di Pati nih, tepatnya berada di Yuliati Warno Batik. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan owner sendiri. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa saat ini? Yuliati Warno. Bisa dipanggil Bu Yuli, nggak apa-apa. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Mbak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga Ibu. Saya izin berbincang-bincang dikit ya Ibu Ya, seputar boleh. usaha dari Yuliati Warno Batik ini. Ya. Oke. Yang pertama nih Bu, kalau boleh tahu awal mula Ibu membangun usaha ini itu seperti apa? Kok ide awal Ibu akhirnya memutuskan untuk membangun usaha batik itu seperti apa? Untuk awal mula batik itu memang nggak kepikiran secara langsung mau dibatik gitu ya. Jadi waktu itu masih di tahun 2007, itu masih kuliah di bangku semester 3. Jadi ketika itu memang belum batik di Indonesia itu belum seramai yang sekarang ini. Nah, masih dulu kan masih untuk seragam, terbatas untuk kalangan tertentu. Nah, baru di tahun 2009 batik Indonesia disahkan oleh UNESCO. Nah, itu baru tahun 2009. Nah, itu tambah rame. Nah, awal-awalnya 2007 itu juga belum langsung ke online. Jadinya offline melalui pameran, kemudian nawarin secara langsung ke butik, ke mall gitu, ke kantor-kantor pemerintahan waktu itu. Nah, baru di tahun 2011, awalnya dari 2007 itu memang belum produksi sendiri ya, karena masih tinggal di Semarang, kuliah di Undip Semarang, jadi belum produksi sendiri. Dan kebetulan produk atau batik yang saya bawa itu produk unggulan dari daerah sini, dari daerah Pati. Nah, jadi ketika pulang liburan gitu, bawa dagangan ya, intinya bawa dagangan, terus dibawa ke Semarang, terus kita tawarkan di sana. Baru 2009 itu mulai masuk di online dari Facebook. Masuk platform media ya Bu? Ya, baru itu. Jadi belum banyak yang jualan online waktu itu ya. Terus baru di tahun 2011 mulai produksi sendiri.
sampai sekarang ini. Dari 2004 ini ya Bu ya. Iya. Terus kalau untuk wisata edukasi batiknya ini Bu, dimulai dari 2007-nya juga atau baru-baru ini juga Bu? Edukasi batik itu kita mulai di tahun 2013. Oh, baru. Nah, awalnya kenapa tercetus wisata batik Pati? Nah, banyak kan dari anak-anak sekolah, kemudian mahasiswa, masyarakat umum itu mencari referensi tentang batik. Nah, itu masih jarang mau mencari kemana. Nah, banyak yang menyarankan ke tempat kami. Jadi dari situlah kenapa tidak sekalian kita bikin wadahnya, khususnya untuk edukasi tentang batik. Jadilah wisata batik Pati yang berkembang sampai sekarang ini karena banyak adanya program, terutama kurikulum Merdeka, semakin banyak pengunjung yang mau mempelajari tentang batik untuk kegiatan outing kelas atau yang lainnya. Praktek-prakteknya Yeah. gitu ya Bu. Oke. Terus kalau ciri khasnya sendiri nih Bu dari Yuliati Warna Batik ini tuh batik apa Bu? Ciri khasnya itu kalau kita misalnya yang kayak gini itu kan klasik ya, Iya. klasik daerah. Emang dari dulu sampai sekarang sudah ada yang motif-motif seperti ini. Cuma kita pengembangan, kalau misalnya ini kita motifnya asli, desain kita sendiri. Terus ada beberapa yang memang menjadi hak paten Kabupaten Pati, itu ada. Ciri khasnya Ya. gitu ya Bu. Terus yang membedakan itu dari sisi motif, terus karakter dari batik itu sendiri. Walaupun di daerah-daerah lain kan tetap ada batik ya. Iya. Cuman kalau kita lihat pasti ada beda dari karakternya sendiri itu. Soalnya kayak emang asing-asing ya Bu, kayak baru ini aja gitu lihat Oh, motif-motifnya. gitu, Biasanya ya. kan cuma kayak yang bentuk bunga gitu, Ya. Bu, kayak dari Jogja gitu. Ya. Ternyata di setiap daerah itu sudah ada khasnya sendiri ya Bu ya. Ya, Selanjutnya dari awal mungkin Ibu berbisnis ini, apakah ada kendala-kendala yang Ibu mungkin sudah lewati? dalam setiap perjalanan hidup atau usaha pasti tetap ada kendala-kendala tertentu ya. Nah, untuk menghadapi kendala itu gimana caranya kita tetap bisa menghadapi dan melewati. Untuk kendala di batik ini sendiri itu tentang tenaga kerja. Karena memang dari awal itu kebanyakan kita full ditulis ya. Kalau sekarang kan sudah pengembangan ke batik cap, batik kombinasi gitu. Kalau tenaga kerja di sini itu kendalanya banyak yang istilahnya borongan. Nah, jadi mereka ambil bahan dari sini, dibawa pulang, dibatik di rumah. Nah, itu kendalanya tidak bisa terikat waktu. Nah, itu. Kemudian tetap kalau misal kita produksi harus selalu ada pemasaran. Iya. Nah, itu yang masih tetap kita pelajari karena zamannya kan selalu berubah. Nah, makanya kita harus tetap mengembangkan di situ. Kalau untuk segi persaingan batik nih Bu di Pati ini apakah ketat atau berlomba-lomba gitu, atau emang ini tuh unggul sekali gitu? Kalau di Pati sendiri masih standar ya, jadi yang nggak terlalu berlomba-lomba karena kita sekarang jangkauannya itu malah lebih luas karena banyak yang berpindah ke online semua kan. Jadi kita saingannya tuh malah nggak lokal sendiri, sudah dengan daerah-daerah lain dari sisi harga. Kemudian dari sisi pemasaran, nah banyak yang lebih kreatif gitu loh. Makanya dari situ kita masih banyak belajar tentang itu. Berarti saat ini Yuliati Warna Batik itu udah dijual di mana aja nih Bu? Shopee apakah sudah ada? Kita offline dan online. Ya. Offline-nya itu di sini termasuk workshopnya. Kemudian ada tokonya sendiri. Nah, toko offline-nya ya Bu ya? Ya, offline-nya. Terus kemudian di Pati juga ada. Di kotanya Bu? Ya, di Plaza Pragolo itu ada. Terus di Semarang juga ada di Jalan Pahlawan. Kemudian kalau yang di Jakarta itu di Smesco Tower. Nah, itu wadah galeri Indonesia. Semua produk dari provinsi seluruh Indonesia. Kalau online kita ada di Shopee ada. Kemudian Instagram, Facebook. Nah,
paling padat ininya itu tetap di WhatsApp, di WA. Di WA. Ya. Jadi pesan lewat WhatsApp langsung ya Ya. Bu? Kalau dari Instagram terus pasti nanti larinya ke WA gitu. Ya teman-teman, kalau mau pesan kalian bisa langsung cek nomor di bawah ini atau nanti langsung kepoin aja lewat website ataupun lewat Shopee gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya nih Bu, bagaimana sih strategi Ibu untuk terus selalu mengembangkan usaha batik ini? Nah, untuk selalu mengembangkan ya supaya nggak ketinggalan dengan teman-teman yang lain, kita selalu belajar dari sisi, jadi nggak dari sisi kualitas saja, tapi kita juga memperhatikan kebutuhan pelanggan. Nah, karena kita masih dalam tahu pemasaran yang sekarang berkembang seperti apa, itu salah satunya dari pelanggan kita. Nah, jadi menjadikan mereka aset kita juga gitu. Itu ya teman-teman, strategi-strategi yang Ibu Yuliati ini lakukan. Nah yang terakhir nih Bu, boleh nggak Bu diberikan sedikit tips dan trik untuk anak-anak muda nih yang mungkin ingin membangun usaha? Apakah Ibu memiliki tips dan triknya sendiri? Tips dan trik untuk seseorang yang ingin membangun usaha nih Bu. Oh gitu, untuk memulai ya, itu, untuk memulai. Ya. Kalau saat ini kan anak-anak muda itu sudah jauh lebih pinter ya, karena kemajuan teknologi, kemudian media sosial yang berkembang pesat atau yang lainnya. Nah, kita yang yang usianya jauh lebih tua, itu sangat kagum dengan anak-anak muda sekarang yang perkembangannya itu nggak seperti dulu. Nah, untuk memulai suatu usaha, nah, walaupun dari bawah atau sudah mulai bertahap lah ya, berproses, kita harus tetap fokus pada tujuan awal, fokus dan action. Nah, tips dan triknya itu fokus dan action. Kalau kita fokus mengerjakan suatu kerjaan, jadi diikuti dengan action. Kalau misalnya punya planning yang banyak tapi nggak ada actionnya, kan nggak jalan juga ya. Itu percuma ya Bu. Nah ya. gitu. Jadi yang lainnya yaitu jarib walahid takun arifan. Maka coba dan perhatikan, kalian pasti akan tahu. Gitu. Itu ya teman-teman, tips dan triknya nih buat kalian semua yang mau memulai usaha bisnis setelah tips dari Ibu Yuliati ini. Nah Ibu, kalau kita mau kontak untuk ikut dalam edukasi batiknya itu tuh lewat ke siapa ya Bu? Oh gitu, bisa hubungi langsung ke WA, bisa ke WA, ke apa? Oke, nanti kita tulis di Nanti layar aja gitu ya ya. Bu ya. Itu ya, nanti kalau mau kunjungan ke sini ataupun ingin belajar membatik, nanti lihat di bawah sini ya. Nanti kita tampilin di layar. Oke, mungkin itu saja Ibu. Oh iya. Untuk bincang-bincang hari ini. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Mungkin itu dari podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi tadi kita udah lihat gimana pembuatan batik, kita juga udah tahu strategi marketing dari si ibu owner tadi dari wawancara, dan juga aku udah bawa tentengan nih, ada produk dari Yulianti Warna Batik yang bisa kalian pesen dari WA, IG, dan juga website. Itu juga ada toko online-nya di Shopee dan toko offline ada di